Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Arifin, NIM 492. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pertama adalah pengertian kepailitan. Kepailitan adalah setiap yang beruntung atau debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih berpiutang kreditur dengan putusan hakim dan dalam keadaan pailit, atau keadaan di mana seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperlukan untuk membayar utang-utangnya. Yang kedua adalah dasar hukum kepailitan. Pada UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UU nomor 4 tahun 2006 tentang hak tanggungan. Yang keempat adalah UU nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fiducia. Yang terakhir adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yaitu pasal 1131 dan 1134. Sejarah hukum kepailitan, yaitu sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejarah dengan maksudnya Wetboek van Koophandel atau KUHD ke Indonesia. Adapun hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan mengenai kepailitan sebelumnya terdapat dalam buku 3 KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri. Asas kepailitan. Pertama adalah asas keseimbangan. Yang kedua adalah asas integritas, yang ketiga asas kelangsungan usaha, dan terakhir adalah asas keadilan. Fungsi dan tujuan kepailitan. Keberadaan KPKPU atau kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang ini bertujuan untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih hutangnya dari debitur. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya, dan untuk menghindari adanya kecurangan. Itu adalah syarat kepailitan. Adanya utang. Yang kedua, minimal satu utang dapat ditagih. Yang ketiga, adanya debitur dan kreditur. Minimal satu utang sudah jatuh tempo. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan kasus khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Kreditur lebih dari satu. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. Itu adalah akibat kepailitan. Yang pertama adalah akibat hukum kepailitan secara umum. Yang kedua, akibat hukum kepailitan secara khusus. Yang ketiga, akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur pailit dalam ranah hukum kekayaan. Berdasarkan berbagai kelompok besar tersebut masing-masing dibagi lagi secara rinci dan jelas. Pada intinya, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pihak yang dapat dijadikan pailit: 1. Orang perorangan, yaitu pria dan wanita, menikah atau belum menikah. Jadi pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak ada percampuran harta. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Jika pemohon berbentuk firma, harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing. Yang ketiga adalah perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Dan terakhir adalah harta warisan. Perbedaan kepailitan dan penundaan pembayaran. Bahwa orang yang telah dinyatakan pailit itu sudah dianggap tidak mempunyai kekayaan, sedangkan dalam hal penundaan pembayaran orangnya masih mempunyai kekayaan. Berakhirnya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama adalah debitur. Selama PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam mengurus hartanya. Yang kedua, debitur melanggar ketentuan dalam pasal 240 ayat 1. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. Yang keempat, debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melakukan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta berdebitur. Penundaan pembayaran diatur pada bab 2 UU Kepailitan, merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau
memperkenalkan bahwa tidak ada dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Yang tadi adalah akibat adanya PKPU. Yang pertama, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya. Jika debitur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur dijatuhkan karena tindakan debitur tersebut. Yang kedua adalah debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya. Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Yang ketiga, debitur berhak membayar utang-utang kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangnya piutang masing-masing. Yang terakhir adalah semua sitaan yang telah dipasang berakhir. Sekian dari pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.